Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, memuja dan memujinya. Bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita. Kemudian kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala, sehingga kita akan menjadi hamba-hamba yang terus diberikan keberkahan oleh Allah. Dan ingat, dengan di antara cara untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah, untuk mendapatkan semua jalan keluar dari semua masalah kita di dunia, adalah bersyukur dengan bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang-orang yang dia bertakwa kepada Allah, orang-orang yang dia terus mengerjakan perintah Allah, dia bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah Jalla Jalaluhu akan berikan dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian akan diberikan rizki dari jalan yang mungkin tidak pernah disangka dia mendapatkan rizki dari jalan tersebut. Maka bertakwa kepada Allah tidak ada lain adalah keberkahan yang kita dapatkan. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu menjamin surga orang-orang yang bertakwa tersebut. Kemudian kita katakan bertakwa itu bukan berarti hanya di tempat ramai saja kita bertakwa. Ketika di tempat ramai kita mengerjakan perintah Allah, kita takut untuk melakukan perbuatan maksiat, kita takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Tapi ketika berduaan dengan Allah, tidak ada orang di sekitar kita, tidak ada yang melihat kita, kemudian kita melakukan perbuatan haram, la. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat, ittaqillaha haitsuma kunta. Maka bertakwa engkau dimanapun engkau berada, karena Allah tabaraka wa taala Maha melihat, Maha mengetahui apa yang kita kerjakan, baik itu adalah amalan soleh yang kecil ataupun amalan perbuatan maksiat yang kecil. Maka Allah tabaraka wa taala mengatakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Orang yang melakukan amalan kebaikan walaupun kecil, dia akan lihat kebaikan tersebut. Dan orang yang melakukan amalan buruk walaupun tidak ada orang yang melihatnya, tapi dia berbuat maksiat kepada Allah tabaraka wa taala, maka Allah tabaraka wa taala akan perlihatkan apa yang dia kerjakan. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu, semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita, yaitu kitab yang dituliskan oleh Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi hafizahullah ta'ala, yaitu tentang jati diri wanita muslimah. Maka jemaah kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, di antara cara untuk senantiasa dekat dengan Allah, di antara cara supaya kita menjadi wanita yang muslimah, adalah senantiasa mentaati perintah Allah tabaraka wa ta'ala dan tidak bermaksiat kepadanya.
Walaupun terkadang ada orang-orang yang terdekat dengan kita untuk menggagalkan atau untuk membuat kita tidak taat kepada Allah. Atau mungkin ada orang-orang yang terdekat yang mengajak kita untuk melakukan perbuatan maksiat, maka tidak ada ketaatan kepada mereka walaupun mereka adalah orang yang Allah Jalla Jalaluhu perintahkan kita untuk berbuat bakti kepadanya. Orang tua kita, kemudian suami-suami kita misalnya, yang mana mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa innahu jannatuki aw naruki. Sesungguhnya suamimu itu adalah surga dan nerakamu, maka taatilah dia. Tapi ini adalah ketaatan dalam kebaikan. Adapun dalam perbuatan haram, maka jelas tidak boleh seorang itu menentang syariat Allah untuk melakukan atau melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh orang-orang yang dia adalah hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagi jemaah kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, seorang wanita dia harus sadar dan tidak boleh lalai dia bahwasanya dalam agama Islam dia diberikan atau dibebani berbagai kewajiban syariat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kepadanya. Dan bahkan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan oleh beliau juga di sini, kedudukan seorang wanita itu sama dengan laki-laki, tidak ada perbedaan kecuali dalam masalah-masalah khusus, yang mana dia khusus arealnya atau khusus bagi wanita, yang mana laki-laki nggak boleh masuk di sana, atau mungkin khusus untuk laki-laki yang wanita tidak boleh masuk dalam hal tersebut. Maka selain dari itu, selain dari pengecualian, maka laki-laki dan perempuan bertanggung jawab sama di depan Allah Jalla Jalaluhu. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, sesungguhnya laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki yang perempuan yang dia khusyuk, laki-laki dan perempuan yang dia bersedekah, laki-laki dan perempuan yang dia berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang dia senantiasa menyebut nama Allah. Allah telah sediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ingat, dalam pandangan Allah Jalla Jalaluhu tidak ada yang membedakan kita, baik laki-laki, baik perempuan, baik dia miskin atau dia kaya, baik mungkin dia yang lainnya. Yang mana Allah Jalla Jalaluhu mengatakan yang membedakan kita cuma satu saja, ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, inna akrama indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, yang paling dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Maka Allah Jalla Jalaluhu memberikan kabar gembira kepada wanita. Begitu juga dengan laki-laki, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, man amila solihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu, wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang sungguh-sungguhnya, wala nujziyannahum, dan kami akan balas amalan yang mereka kerjakan bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baik apa yang dia kerjakan. Maka di sini yang membedakan kita adalah ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia kaya, mau dia miskin, ketika dia semakin bertakwa kepada Allah, maka dialah yang terbaik. Bisa jadi seorang wanita itu menjadi terbaik daripada suaminya karena dia lebih bertakwa kepada Allah. Bisa jadi seorang suami pun menjadi lebih bertakwa daripada istrinya karena dia senantiasa mendekatkan diri dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah, kemudian melaksanakan atau menjauhkan dirinya dari semua yang diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang beramal di antara kamu, baik dia laki-laki ataupun perempuan,
karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah aku akan kuhapus kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Maka ingat, Allah Rabbul Alamin mengingatkan kepada kita semua ketaatan, semua amal soleh yang kita kerjakan, kemudian kita letih dengan hal tersebut, kemudian kita capek, mungkin ada rintangannya, ada cemoohan orang juga yang dia menghina kita, yang dia mencibir kita. Ketika kita melakukan sunnah Nabi, dia mengatakan so alim. Ketika kita melakukan sebuah ketaatan, dia mengatakan sok baik. Maka tidak pedulikan ucapan-ucapan orang tersebut, karena itu adalah ucapan-ucapan setan, yang mana dia berusaha membuat kita untuk tidak melakukan amalan tersebut. Maka jangan gubris atau tidak usah dengar ucapan orang tersebut. Maka kerjakanlah amalan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saat diserukan perkataan wahai sekalian manusia, maka ini mencakup laki-laki dan perempuan. Mereka berdua adalah anak kembar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam mengikuti perintahnya dan menjauhkan diri dari larangannya. Maka berangkat dari sini, wanita muslimah harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, menjauhkan apa yang dilarangnya dengan penuh keyakinan bahwa nanti itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah, dan akan ditanya apa yang telah dia kerjakan selama hidupnya. Jikalau yang dia kerjakan adalah sesuatu yang baik, dia akan mendapatkan balasan yang baik. Jikalau yang dia kerjakan adalah perbuatan yang buruk, maka buruklah yang akan dia dapatkan. Maka seharusnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kaum muslimat terus berdiri di atas hukum-hukum Allah dan tidak boleh melanggarnya, tidak boleh melakukan hal yang haram, harus menyelaraskan keadaan hidupnya dengan hukum Allah dan Rasulnya. Karena sejatinya kita sampaikan, syariat Islam itu adalah solusi yang terbaik yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak akan pernah usang, baik dengan zaman, baik dengan tempat, baik dengan waktu. Maka semua syariat Islam itu sesuai dengan semua yang ada dalam kehidupan kita. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, disebutkan di sini sebuah kisah yang dia adalah kisah dari Khawlah binti Sa'labah dan suaminya, yang mana kita sebutkan tadi bahwasanya tidak boleh seorang wanita apapun itu, ketika ada orang yang terdekat dengan dia kemudian mengajak dia melakukan perbuatan haram, maka tidak boleh dia mentaati suaminya tersebut. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Khawlah ini pernah bercerita, beliau mengatakan, demi Allah, karena aku dan suamikulah Allah menurunkan surat Al-Mujadilah ini. Maka beliau mengatakan, katanya lagi, aku menjadi istri As-Samit, sementara dia sudah tua, umurnya sudah lanjut, dan terkadang tingkah lakunya tidak lagi terkontrol. Dia mengatakan dia punya suami yang sudah berusia, suaminya ini, yang mana sifatnya sudah tidak terkontrol, yang mana emosinya juga tidak terkontrol dia. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah ada masalah di antara Khawlah dengan suaminya. Kemudian juga terjadi cekcok misalnya di sana, kemudian yang lainnya. Dan di antara yang dia lontarkan oleh suaminya tersebut, dia mengatakan, bagiku engkau tidak ubahnya punggung ibuku. Dia menzihar istrinya. Dia mengatakan, punggungmu itu sama kayak seperti punggung ibuku. Dan Allah tahu bahwasanya itu tidak benar, walaupun belum turun ayat tentang masalah tersebut. Dan kejadian ini yang menjadikan, atau di antara sebab Allah Rabbul Alamin menurunkan ayat tentang masalah zihar. Akhirnya suatu ketika dia menuju ke balairung kaumnya, kemudian tidak lama dia kembali untuk menemui istrinya Khawlah ini.
Tiba-tiba ada keinginan dia ingin melakukan hubungan badan dengan istrinya. Akhirnya apa yang terjadi? Khawlah ini tidak mau dia. Dia dipaksa, bahkan dia berusaha kayak orang seperti bertengkar disebutkan. Tapi karena dia sudah tua, kekuatannya sudah agak melemah, aku pun bisa menghindari dia. Dia bisa menghindari dia. Kemudian apa yang terjadi? Maka dia pun berusaha pergi nyari bantuan ke tetangganya, jemaah. Berangkat ke tetangganya, kebetulan juga tubuhnya belum dilapisi oleh jilbab untuk menutup auratnya. Dia minjam sarung, dia minjam kain dari tetangganya, kemudian dia berangkat ke depan Nabi atau ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berangkat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menemui Nabi. Dia duduk di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia menyampaikan semua apa yang terjadi. Dia menyampaikan keluhan tentang suaminya yang sangat buruk. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Khuwaila, anak pamanmu suamimu, laki-laki yang sudah tua renta dia, lebih baik bertakwalah kepada Allah dalam menghadapinya. Maka Khawlah mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak akan beranjak dari tempat ini sebelum turunnya Al-Quran tentang keadaan diriku. Maka setelah itu keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi berat. Beliau dalam keadaan yang seperti itu, sebagaimana berat nih menjadi berat, sebagaimana beliau dalam keadaan seperti itu. Tidak lama, beberapa saat kemudian tampaklah cerah muka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi belum bisa menyelesaikan masalah antara Khawlah dengan suaminya. Bingung bagaimana nih menyelesaikan masalah ini. Si suaminya ini dia menganggap punggung istrinya sama seperti punggung ibunya. Sedangkan Khawlah dia tidak mau melakukan hubungan badan dengan suaminya. Kenapa kok dia mau berhubungan badan dengan saya? Dia sudah menyamakan saya dengan ibunya. Padahal ibunya adalah mahramnya. Gak mungkin itu. Bahkan dipaksa sama suaminya, dia lawan. Sampai dia kabur, dia pakai sarung atau kain yang dipinjam sama tetangganya, datang pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terasa berat karena tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Dan Khawlah mengatakan, aku tidak akan beranjak dari sini ya Rasulullah sampai Allah turunkan hal ini atau menyelesaikan masalahku oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa berat. Tidak lama kemudian beliau menjadi cerah kembali. Beliau berbahagia, beliau cerah. Kemudian beliau bersabda kepadaku, wahai Khawlah, Allah telah menurunkan Al-Quran tentang dirimu dan suamimu. Kemudian beliau membacakan yaitu surat Al-Mujadilah ayat 1 sampai yang keempat. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya. Ya wahai Nabi, wahai Muhammad, sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kalian, menganggap istrinya seperti ibunya, padahal tidaklah istri mereka itu ibu mereka. Istri mereka itu nggak sama dengan ibu mereka. Karena istrinya boleh dia melakukan hubungan badan, sedangkan ibunya tidak boleh, bahkan haram untuk dinikahi. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar lagi dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seseorang budak sebelum kedua istri itu bercampur. Demikian yang diajarkan kepada kalian. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib untuknya untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum mereka bercampur. Maka barang siapa yang tidak puasa, tidak bisa atau tidak wajib atasnya memberikan atau tidak mampu dia, maka hendaknya dia memberikan 40 orang miskin. Demikian pula kalian beriman, atau demikianlah supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu adalah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang kafir ada siksa yang sangat pedih. Maka di sini disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ada cara untuk membayar kafarah zihar.
Yang pertama dia memerdekakan budak. Yang kedua dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh ada selang-selingnya, harus berpuasa. Nggak boleh nanti hari ini dia berpuasa, besok tidak. Kemudian lusanya berpuasa, tidak boleh. Harus berturut-turut. Harus berturut-turut, dan konsekuensinya kalau ternyata ada yang gagal dari puasa tersebut harus ulangi dari awal. Ada orang ini 2 bulan dia mau berpuasa. Sekarang tanggal atau hari yang ke-59 dia puasa. Tinggal 1 hari besok sakit dia jemaah, nggak bisa besok dia puasa, maka harus diulangi dari awal. Itu berurutan, nggak boleh diselingi. Kemudian yang berikutnya, kalau dia nggak mampu, maka hendaknya dia memberikan makan 60, bukan 40, 60 orang miskin. 60 orang miskin. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan kepada Khawlah, suruhlah dia memerdekakan seorang budak. Maka Khawlah mengatakan, ya Rasulullah, dia tidak mempunyai sesuatu pun untuk memerdekakan seorang budak, ya Rasulullah. Dia miskin. Suamiku ini miskin, ya Rasulullah. Udah tua renta, dia nggak memiliki apa-apa. Bahkan mungkin sebagian hartaku untuk menghidupi mereka, untuk menghidupi dia, ya Rasulullah. Ini yang disebutkan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau begitu suruh dia puasa 2 bulan berturut-turut. Maka Khawlah mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, dia benar orang-orang yang sudah tua renta, dia tidak akan kuat berpuasa. Karena seorang istri ini lebih tahu kondisi suaminya. Kemudian yang berikutnya Nabi SAW mengatakan, kalau begitu suruhlah dia memberikan makan 60 orang miskin sebanyak 1 wasak kurma. Maka aku pun menjawab, demi Allah ya Rasulullah, dia tidak memiliki atau mempunyai kurma sebanyak itu. Kemudian beliau pun bersabda kepada Khawlah, kalau begitu kami akan membantunya beberapa takaran kurma. Kemudian Khawlah pun mengatakan, ya Rasulullah, aku juga akan membantunya dengan beberapa takaran yang lainnya. Lihat, suaminya yang melakukan pelanggaran, tapi istrinya juga membantu suaminya. Dan ini adalah peran seorang istri. Dia bukan hanya sekedar melayani suaminya, tapi kalau ada masalah silakan boleh untuk saling membantu. Karena di antara cara untuk menjadi rumah tangga atau memiliki rumah tangga yang harmonis, saling membantu, memberikan solusi. Kalau memang ada harta, maka silakan bantu suami kita dan seterusnya. Karena ingat, seorang istri itu adalah partner bagi suaminya yang terus mendukung dia. Kemudian kalau bisa dia bantu, maka dia bantu suaminya. Karena sejatinya menuju surga itu sangatlah susah, sangatlah terjal. Maka butuh bantuan dari seorang istri untuk membantu suaminya sehingga dia bisa selamat dari api neraka, kemudian masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Khawlah pun mengatakan, ya Rasulullah, aku akan bantu dia dengan beberapa takaran yang lainnya. Kemudian Nabi mengatakan, engkau benar dan engkau telah berbuat yang baik. Pergilah bersedekah atas nama suamimu, wahai Khawlah. Kemudian perlakukanlah suamimu dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Maka Khawlah pun mengatakan, maka aku pun melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bersama hidup, kemudian kembali bersama Khawlah. Tapi setelah itu, setelah suaminya sudah tidak butuh lagi dengan Khawlah, dia menceraikannya dengan baik, atau yang lainnya akan disebutkan di sini. Khawlah binti As-Sa'lab tidak bisa hidup barang sejenak pun bersama suaminya setelah suaminya mengucapkan apa yang telah diucapkan, berapa kata zihar menyerupai istri dengan ibu kandungnya yang semasa jahiliyah hal itu sudah disejajarkan dengan perceraian. Dia langsung menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menanyakan hukumnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan dirinya serta suaminya. Sementara itu ia tidak mempunyai pakaian yang layak untuk dipergunakan menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia meminjam kepada pakaian tetangganya. Lalu seketika ia pun dia pergi ke majlis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan hukum Allah tentang keadaan dirinya agar dia bisa mempraktikannya. Maka tidak heran jika seorang wanita yang agung semacam ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi para sahabat. Bahkan pernah disebutkan Umar, ya terutama Umar bin Khattab, suatu ketika dia bertemu dengan Umar yang sedang keluar dari masjid, yang disertai oleh Al-Jarud. Ini teman Umar, sahabat Umar. Umar saat itu menjadi Amirul Mukminin. Ini jadi memegang kekuasaan setelah Abu Bakar, kemudian Umar memegang Amirul Mukminin.
Kemudian Khawlah ini pun mengatakan, wahai Umar, dulu akulah yang menjagamu selagi engkau masih bersama Umair di pasar Ukaz. Engkau mengembala domba dengan tongkatmu. Maka bertakwalah kepada Allah dalam urusan rakyat. Ketahuilah bahwa siapa yang takut ancaman akan didekatkan kepadanya yang jauh. Dan siapa yang takut mati, tentu dia akan mengkhawatirkan yang akan berlalu. Maka Al-Jarud pun mengatakan, wahai wanita, rupanya engkau sudah terlalu banyak berbicara kepada Amirul Mukminin. Tapi apa kata Umar kepada Al-Jarud? Biarkan dia Al-Jarud, tidaklah engkau tahu dia adalah Khawlah yang perkataannya didengarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari atas langit yang ketujuh. Demi Allah, Umar tidak lebih berhak mendengarkan, Umar lebih berhak mendengarkan perkataannya. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Umar bin Khattab, karena ia melihat bagaimana Umar menghormati dan mendengarkan tekun perkataan Khawlah, engkau tidak bisa menghadapi para pemuka Quraisy gara-gara wanita ini, wahai Umar. Ada yang mengatakan hal tersebut. Maka Umar pun mengatakan, celaka engkau, tidaklah engkau tahu siapa dia? Maka laki-laki itu pun menjawab, aku tidak tahu wahai Umar. Umar mengatakan, dia adalah wanita yang gugatannya didengarkan Allah dari langit yang ketujuh. Dia adalah Khawlah binti Sa'labah. Demi Allah, andaikan dia tidak beranjak dan hadapanku, atau tidak beranjak dari hadapanku hingga tiba malam hari, maka aku pun tidak akan beranjak. Ini diantara penghormatan Umar kepada Khawlah, dan diantara adab juga anak muda kepada orang tua. Maka silakan dia mendengarkan, dia berbicara. Bahkan Umar mengatakan, seandainya pun sampai malam hari dia ngomong, maka aku akan dengarkan dia. Kecuali tiba waktu sholat, maka aku akan sholat, lalu kembali lagi menemuinya hingga dia dapat memenuhi keperluannya. Bahkan Umar mengatakan, kalau udah datang azan sholat, aku akan tinggalkan dia. Tapi kalau udah selesai sholat, aku akan balik lagi menemui dia, kemudian mendengarkan perkataannya. Maka wahai kaum muslimah yang sadar dan mengikuti petunjuk, senantiasa memperhatikan firman Allah Jalla Jalaluhu, dan tidak patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula wanita mukminah apabila Allah telah menetapkan suatu ketetapan, laisa lahumul khiyar, akan ada bagi mereka pilihan. Tidak ada bagi mereka pilihan tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata, kata beliau. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya di atas segala bisikan hawa nafsu, di atas belitan harapan ini dan itu, di atas hiasan kehidupan, di atas pilihan manusia. Maka Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh memberikan contoh yang mengagumkan tentang bagaimana ia mengikuti perintah Allah dan Rasulnya sebelum beliau menikahinya, sebelum Nabi SAW menikahi Zainab. Tepat saat dia diminta persetujuannya untuk dinikahkan dengan hamba Rasulullah SAW, kemudian dijadikan anak angkat beliau, Zaid bin Harithah, karena tujuan penetapan hukum syarat yang bisa dilihat dalam dua hal. Ini dia. Yang pertama adalah menciptakan persamaan hak secara utuh di antara manusia. Dengan adanya pernikahan seorang gadis Quraisy yang cantik, putri anak keturunan Abdi Syam, putri Habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan seorang hamba sahaya. Padahal yang namanya hamba sahaya menduduki tingkatan yang jauh lebih rendah daripada bangsawan. Jurang perbedaan antara keduanya tidak bisa ditembus dan dienyahkan kecuali dengan tindakan nyata dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara menyatakan kepada masyarakat, kepada sahabat. Dengan cara itu masyarakat muslim bisa mengambil pelajaran dan perbedaan itu pun bisa dienyahkan sehingga tidak ada keutamaan di antara manusia kecuali ketakwaan. Ini di antara Nabi SAW untuk menjadikan orang itu setara, tidak dipandang dia budak, tidak dipandang dia merdeka, tidak dipandang dia miskin, tidak dipandang dia kaya, tidak dipandang dia wanita, tidak dipandang dia laki-laki. Maka yang membedakan dia di sisi Allah Jalla Jalaluhu
adalah takwa kepada Allahu Rabbul Alamin. Maka jangan orang kaya itu merasa hebat ketika dia melihat ada orang miskin kemudian mencelanya. Jangan sampai seorang laki-laki itu menganggap remeh seorang wanita walaupun mungkin dia lemah. Tapi ingat, bisa jadi mereka itu memiliki ketaatan yang lebih besar daripada yang kita miliki. Bisa jadi mereka memiliki ketaatan kepada Allah yang membuat mereka lebih dahulu masuk surga daripada kita. Maka nggak layak kita merasa ujub, nggak layak kita merasa angkuh, nggak layak kita merendahkan orang lain, tidak layak kita menghina orang lain. Karena bisa jadi yang kita rendahkan dan yang kita hinakan lebih mulia di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Dan bisa jadi karena ada mereka kita dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka orang-orang kaya jangan dia berpikir bahwasanya yang menjadikan dia kaya itu hanya sekedar usahanya sendiri, tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bisa juga karena kita pernah membantu orang yang lemah di antara orang-orang yang lemah di antara sekitar atau di sekitar kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Ubghuni bidu'afaikum." Carilah orang-orang yang lemah di antara kalian. Fa innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Bisa jadi kalian dapat harta hari ini, bisa jadi kalian dapat keberkahan hari ini, bisa jadi kalian sehat hari ini karena doa orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin di antara kalian. Maka jangan sampai kita merendahkan orang lain, menghina orang lain. Kemudian kalau memang kita bisa berbuat baik kepada mereka, maka lakukanlah perbuatan baik sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan keberkahan untuk kita. Kemudian yang kedua adalah menggugurkan tradisi anak angkat yang berlaku sebelumnya di masyarakat jahiliyah lewat pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab yang sebelumnya menjadi istri anak angkat beliau yaitu Zaid bin Harisah. Maka di sini ada dua yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk menyetarakan orang pada zaman tersebut. Nabi menikahkan seorang putri Quraisy yang sangat mulia, yang sangat cantik dengan seorang budak. Anak angkat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya mereka memiliki kedudukan yang setara. Kemudian setelah dia diceraikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya untuk membantah bahwasanya anak angkat itu bukan mahram dan dia boleh dinikahi. Antum kalau punya anak angkat boleh antum nikahi. Tetapi di sana berlaku hal-hal yang tidak dibolehkan dengan mahram. Maka nggak boleh dia berdua-duaan dan seterusnya. Adapun kalau mahram maka silahkan. Begitu juga dengan yang lainnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Zainab yang mana dia adalah istri dari anak angkatnya Zaid bin Harisah untuk apa? Untuk meninggalkan atau untuk membuat perbedaan atau anggapan orang-orang jahiliyah dahulu dihapus atau dihilangkan atau disingkirkan. Maka untuk mewujudkan dua jenis ketetapan hukum syariat secara praktis di lingkungan rumah tangga Nabawiyah ini, ternyata pilihannya jatuh kepada Zainab putri bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar semua manusia bisa mengambil pelajaran dengan jiwa yang tenang, tunduk dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Saat beliau menunjuk Zainab untuk menikah dengan Zaid bin Harisah, sebenarnya dia tidak setuju sebenarnya Zainab ini tidak setuju. Untuk itu dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mau menikah dengannya selamanya. Aku tidak mau menikah dengannya sebab aku adalah putri anak keturunan Abdi Syam." Tapi Nabi SAW menikahkan dia, yang mana dengan hal tersebut menjadikan setara di depan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mau budak, mau dia enggak budak, maka dia sama kedudukannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka dengan tenang dan penuh keyakinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Menikahlah dengannya." Maka saat beliau dan Zainab berbincang, itulah turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan tidak patut bagi laki-laki dan mukmin dan tidak pula bagi wanita yang muslimah apabila Allah telah menurunkan ketetapannya, Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ini loh kewajiban, ini loh syariat, kemudian dia mengatakan apakah ada pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa yang mendurkai Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah sesat dalam kesesatan yang nyata." Maka di sini juga bisa diambil faedah
semua yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau itu adalah kewajiban, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya. Contohlah misalnya, kita diperintahkan untuk sholat, maka tidak ada alasan kita untuk meninggalkan sholat. Di antara juga perintahnya Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan untuk menutup aurat. Maka enggak ada alasan mengatakan, oh hati saya belum siap untuk dijilbabi Ustaz. Oh hati saya ini belum tenang Ustaz. Oh ada wanita-wanita yang berjilbab, yang bercadar, dia nipu orang Ustaz. Tidak ada. Maka enggak ada pilihan kalau Allah yang memerintahkan hal tersebut. Wajib untuk dikerjakan. Walaupun suaminya memerintahkan dia untuk buka aurat, walaupun orang tuanya memerintahkan dia buka aurat, tidak ada ketaatan kepada mereka. Harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ayatnya disebutkan ada surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Adapun orang yang dia berkilah, yang dia memiliki alasan ini dan itu, maka ketahuilah sejatinya dia tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya. Dan kita telah mendurhakainya, kita adalah orang yang sesat, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam kesesatan yang nyata. Maka perintah Allah itu harus dikerjakan. Seketika itu pun Zainab menjadi ridho terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Dia pun berkata, kalau begitu aku tidak akan mendurhakai Allah dan Rasulnya, dan aku telah menikahkan diriku dengannya. Tatkala terjadi perselisihan antara Zainab dan suaminya Zaid, yang kemudian menyebabkan perceraian dari keduanya, dan setelah masa iddah habis, maka turunlah ayat yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menjodohkan Zainab dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah limpahkan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan nyatakan, dan kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah lah yang lebih baik untuk ditakuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya atau keperluan kepada istrinya, menceraikan istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia, kata Allah Taala, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahkan istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari istrinya dan ketetapan Allah Taala. Dan kita ketahui juga ternyata Zainab ini adalah putri dari bibinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti sepupunya. Dan sepupu ini adalah orang yang boleh dinikahi. Dia mahram, tapi dia ada tali rohimnya, ada tali silaturahmi kita dengan mereka. Cuman dia bukan mahram yang haram untuk dinikahi. Dia halal dinikahi, boleh dinikahi. Cuman terkadang di masyarakat kita itu seperti sesuatu yang agak tabu, karena biasanya anak atau sepupu sekalinya itu adalah kayak seperti adik kandung atau kakak kandung. Maka itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya orang tahu bahwasanya sepupu itu bukan mahram dan boleh untuk dinikahi. Maka Rasulullah SAW mengucapkan ayat ini sambil tersenyum, lalu bersabda, siapa yang ingin menemui Zainab, hendaknya menyampaikan kabar gembira kepadanya bahwa Allah telah menikahkan dirinya denganku dan dari atas langit. Maka seakan-akan Allah memberikan imbalan kepada Zainab atas ketaatannya kepada Allah, yang mana dia ridho menikah dengan Zaid, yang mana orang tersebut atau Zaid itu adalah orang yang dia tidak sukai, tapi karena melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengerjakan hal tersebut. Akhirnya dia hidup serumah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi istri beliau atas perintah Allah atau dari Allah, tertulis dalam kitabnya yang senantiasa dibaca oleh orang-orang muslim hingga hari kiamat. Itu ada kehormatan tersendiri bagi Zainab yang tidak diperoleh oleh wanita yang lainnya, bahkan tidak diperoleh oleh ummatul mukminin yang lainnya. Zainab mendapatkan kedudukan atau derajat yang mulia yang dilimpahkan oleh Allah kepadanya karena ia tidak membanggakan dirinya karena itu dia membanggakan dirinya dari istri-istri beliau yang lainnya dengan berkata, kalian dinikahi oleh keluarga kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dari langit yang ketujuh. Maka ini dia di antara ketaatan yang harus dimiliki oleh seorang wanita. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memerintahkannya, maka dia harus mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan, tidak ada khiyar baginya. Jangan sampai dia mengatakan, oh saya harus melakukan ini, oh saya harus melakukan itu, mencari alasan supaya dia tidak mengerjakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka lihat Khawla, bagaimana dia taat kepada Allah. Dia menjaga dirinya ketika dia disamakan dengan punggung ibunya oleh suaminya, bahkan dipaksa untuk melakukan hubungan dia tidak mau, sampai dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diturunkan ayat baginya. Begitu juga dengan Zainab, ketika Nabi SAW memerintahkan dia menikah dengan Zaid, maka dia pun menerima hal tersebut, dan Allah ganti dia dengan sesuatu yang lebih besar dari nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini yang harus dilakukan oleh kaum muslimat. Dia berusaha untuk senantiasa dekat dengan Rabb-Nya, yaitu menjalankan semua ketaatan kepada Allah, menjauhkan dirinya dari semua yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapapun yang merintahkan dia untuk berbuat durhaka kepada Allah, maka dia harus tanamkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun dia adalah orang yang paling dicintai, walaupun dia adalah orang yang harus kita taat kepadanya, yang walaupun dia adalah surga dan neraka kita, tapi ingat, dalam perbuatan maksiat tidak ada ketaatan kepada mereka. Tapi dalam ketaatan kepada Allah, maka tidak ada jalan untuk menyangkal, tidak ada jalan untuk tidak mentaati mereka. Ingat, ketika seorang suami dia memerintahkan ketaatan kepada Allah, maka tidak layak bagi seorang istri untuk menolaknya. Tapi kalau dia memerintahkan dalam perbuatan maksiat kepada Allah, maka wajib bagi kaum muslimah untuk menjaga dirinya. Bahkan silakan boleh dia melawan suaminya dalam urusan itu. Jangan sampai nanti urusan ini ternyata dilawan yang banyak-banyak, tambah durhaka, diantum ini seperti enggak. Cuman dalam masalah itu saja, maka selainnya dia tetap taat. Misal suaminya memerintahkan dia untuk mencuri, itu saja dilawan, enggak boleh mencuri. Tapi kalau dia disuruh untuk buat kopi misalnya, buatkan masakan makanan, maka wajib dia taat. Cuman untuk mencuri misalnya, itu saja yang dia tidak taati. Maka jadilah wanita muslimah yang sejati, yang memiliki jati diri yang sebenarnya, mentaati perintah Allah bagaimanapun kondisinya. Walaupun ada orang yang melarang kita, orang-orang yang kita cintai, maka tidak ada ketaatan bagi mereka dalam berbuat maksiat kepada Allahu Rabbul Alamin. Nah, mungkin ini yang dapat Ana sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Ana pribadi, kemudian bagi kaum muslimat, kemudian bagi kaum muslimin yang lainnya. Nah, Allah Ta'ala Ustaz, sebelum kita cukupkan, mungkin ada pertanyaan berkaitan tentang tema kita ini, atau mungkin ada yang mau disampaikan. Tafadhol. Nah, Nah, jemaah, di sini ada mertuanya minjem uang sama menantunya tentang acara yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Kita sudah sampaikan kepada mertua, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Dan kita tahu lah sebenarnya mertua itu kepengen sebenarnya tidak mengerjakan hal tersebut, cuman gengsi. Apalagi kalau di masyarakat, kadang mereka akan mengatakan karena sudah lama hidup daripada kita, mereka sudah berkecimpung di masyarakat tersebut, merasa merasa malu lah, ada semalunya. Kalau nggak ikut, apalagi dia sudah terbiasa dulu ikut, tiba-tiba nggak ikut lagi, nggak enak. Acara apapun itu, bahkan ibu di rumah pun terkadang seperti itu, tapi harus pelan-pelan dinasihati, pelan-pelan terus. Bagaimana Ustaz? Apakah boleh kita pinjamkan uang? Kita katakan pinjamkan uang untuk dia belanja. Adapun nanti dia gunakan untuk sesuatu selain itu, maka kita tidak ada dosa dengan hal tersebut. Atau yang kedua, sesekali mertua kita ini boleh kita hajar. Hajar itu apa? Jangan dikasih minjem.
Jangan dikasih minjem supaya memang dia tahu benar-benar itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Maka di sini ada dua pilihan. Rubah niat kita untuk memberikan dia minjem itu bukan untuk acara, tapi kita kasih minjem mudah-mudahan digunakan untuk belanja yang lainnya. Seperti itu. Tapi kalau kita memang untuk memberikan pelajaran, pengajaran kepada orang tua kita, karena itu adalah tidak boleh, maka tidak perlu dikasihkan minjem sesuai dengan kemaslahatannya. Kalau memang tidak dikasih minjem, kemudian nggak terjadi bentrok misalnya, sampai menantunya nggak mau ditegur sapa, sampai diusir menantunya, kalau nggak terjadi masalah tersebut, aman. Walaupun mungkin di hari itu orang tua kita marah-marah misalnya, karena harus dikasihkan minjem dia dan seterusnya. Kalau memang tidak terjadi seperti itu, maka silakan. Tapi kalau ada terjadi sesuatu yang besar, nanti bisa jadi kita akan dicaci maki, dihinakan, diremehkan, maka rubah niat kita. Kita kasihkan minjem itu bukan untuk acara, tapi untuk keperluannya, walaupun dia gunakan. Tapi ingat kita katakan tadi, sesekali dikasih juga, maksudnya sekali jangan dikasih dia untuk minjem duit, supaya dia tahu bahwasanya memang ini nggak boleh, nggak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Nah, Allah Taala alam. Kemudian nasihatin orang tua itu jangan sekali dua kali. Karena memang orang tua itu agak susah untuk dinasihatkan, harus pelan-pelan, harus bagus-bagus, jangan dibentak. Karena ya namanya orang tua itu dia tidak ingin anaknya menggurui dia. Dia orang tua itu tidak suka kalau ada anak muda menggurui dia. Tapi kita tidak menggurui dia, kita dengan bermuamalah dengan dia, kemudian ucapkan dengan kata-kata yang baik. Kalau memang ada kata-kata yang baik untuk menyampaikan hadis, itu lebih bagus. Jangan mengatakan, oh Nabi mengatakan di sini. Kita tambahkan sedikit. Bahwasanya dulu Nabi SAW ketika Isra Mi'raj dari zaman beliau sampai sahabat itu nggak ada yang mengerjakan umat seperti itu. Jangan mengatakan Nabi SAW mengerjakan ini. Rasulullah SAW nggak mau, orang tua tuh nggak mau dengan ucapan seperti itu. Walaupun dalil kita sampaikan, nggak mau. Karena dia seolah-olah diajari sama anak yang kemarin lahir. Maka pandangkan, kasihkan dia pandangan, bahwa ceritakan dia bahwasanya ini Nabi SAW dulu pernah Isra Mi'raj, nggak ada para sahabat. Bahkan para imam kita nggak ada yang mengerjakan. Dengan tutur kata yang bagus, mungkin sambil diajak makan, kemudian lagi santai-santai, jangan pas waktu serius. Karena nggak akan masuk kepada orang tua ucapan-ucapan tersebut, susah. Karena mereka tidak mau digurui. Dan Ana pernah melakukan hal tersebut. Akhirnya Ana rubah caranya. Akhirnya beliau pun mengatakan, oh iya, ternyata acara-acara itu membuat beban bagi kita. Kita sudah kena masalah, tambah dikasih beban. Kemudian orang-orang yang cemohkan itu belum tentu juga membayarin utang kita. Ya, seperti itu diucapkan sama orang tua kita. Masya Allah. Dengan ucapan yang lain kita rubah cara kita berbicara kepada mereka, kita cari kata-kata yang bagus sehingga mereka ini lebih menggunakan akalnya, kemudian ya yang seterusnya. Sampai ada mengatakan hal tersebut, orang tua anak mengatakan hal tersebut, bahkan ibu susuan anak pun mengatakan hal tersebut. Karena pelan kita ceritakan ini akhirnya dia mengatakan iya benar, kita sudah kena musibah seperti ini, harus mengadakan acara ini, ngutang. Karena tidak bisa ditambah, walaupun ada orang yang datang bawakan duit untuk membantu kita, itu nggak cukup dengan acara. Dan kita akan ngutang, gara-gara ucapan orang lain itu kita ngutang. Kemudian mereka mencemohkan kita kalau tidak mengerjakannya. Padahal kalau kita kerjakan, ada utang, mana mereka mau bayar utang kita? Nggak ada. Katanya, oh gotong royong, oh ini, masya Allah, ukhuwah Islamiyah. Tapi dia tidak peduli dengan utang saudaranya yang mengerjakan acara tersebut gara-gara keegoisan mereka. Mereka harus diikutin. Kalau nggak sama dengan mereka, maka dikatakan aliran ini, aliran itu, dan seterusnya. Nah, dengan orang tua itu harus pelan-pelan. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada yang lain, Pak? Nah, selama itu bukan acara yang diharamkan oleh Allah, kayaknya boleh. Kenapa? Al-muslimuna 'inda syurutihim. Seorang muslim itu sesuai dengan syariatnya, selama tidak
masuk ke dalam perbuatan-perbuatan yang haram. Anda rasa kalau memang ada orang tua tidak setuju dengan acara tersebut kemudian nggak bayar, kayaknya aman-aman saja deh. Apa sampai dikeluarkan nggak anaknya dari sekolah itu? No. Tapi sebelum masuk sudah disampaikan kan bahwasanya ada uang iuran. Nah, selama uang iuran itu tidak ada hubungannya dengan misalnya uang komite misalnya, dia nggak ada acara-acara, tapi dia untuk tambahan biaya dari uang SPP. Dan ini sesuai dengan kesepakatan al-muslimuna inda surutihi. Walaupun dia mungkin bukan SPP, tapi itu adalah syarat yang diajukan di awal. Kalau nggak setuju ya sudah cari pondok yang lain. Sama dengan di pondok, oh nanti ada uang ujiannya, oh nanti ada uang SPP-nya di sini. Karena kita mungkin bukan negeri, dia tetap bayar uang ujian misalnya. Lalu udah disampaikan di awal. Maka silakan, walaupun dia bukan SPP, dia adalah uang ujian, tetap dibayar. Selama uang itu benar-benar kita ketahui tidak digunakan untuk perbuatan haram. Uang komite misalnya nanti digunakan untuk acara minuman keras, ya jangan berarti kita tolong-menolong dalam perbuatan yang haram. Maka harus jelas itu digunakan untuk uang apa dulu. Kalau memang nggak setuju, cari sekolah yang lain. Nah, yang jelas di sana al-muslimuna inda surutihim. Seorang muslim sesuai dengan syaratnya. Dilihat syarat-syaratnya, kalau setuju silakan. Sama juga ada orang nyekolahkan anak di pondok pesantren, SPP-nya mahal. 1.600.000 misalnya. Ini pondok kayak seperti ini bukan lah. Sesuai dengan syarat engkau. Kalau engkau mau mengikuti syarat, silakan. Bukan masalah pondok harus membantu orang-orang yang tidak mampu, karena mereka ada biaya operasionalnya dan yang lainnya. Maka di awal-awal sudah disampaikan biaya bangunan ini, biaya SPP ini, biaya bayar ini sudah dijelaskan semuanya. Nah ini lagi dibuatkan syarat kita sama mereka. Kalau setuju, jalankan. Kalau nggak setuju, ya sudah cari pondok yang lebih murah, bahkan cari pondok yang gratis. Silakan. Itu namanya disebutkan oleh Nabi SAW al-muslimunya inda surati. Bahkan ada sesuatu yang awalnya boleh, gara-gara dia masuk di sekolah itu tidak dibolehkan. Contoh, santri itu diharamkan dia memang diharamkan dia tidak boleh dia mewarnakan rambutnya di pondok pesantren. Diharamkan. Sama pondok pesantren dilarang dan diharamkan. Padahal hukum asalnya mewarnai rambut itu adalah boleh, nggak ada dalil. Cuman karena ada syarat di sana al-muslimunya inda surutihim, dan itu demi kebagusan pondok. Akhirnya sesuatu yang awalnya tidak dibolehkan di pondok untuk kemaslahatan mereka, maka ini boleh. Bukan berarti pondok pesantren itu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, tidak. Karena ada kemaslahatan yang lainnya dan dalilnya juga ada. Maka tinggal dilihat duitnya itu untuk apa dulu. Nah, kalau memang digunakan untuk yang bagus, untuk jalan-jalan misalnya, bismillah, gunakan untuk dibayar. Kalau memang nggak setuju, karena nggak senang jalan-jalan, ya fadol, mungkin cari sekolah yang lainnya, yang dia nggak pernah jalan-jalan. Pondok nggak pernah jalan-jalan, maka cari pondok tersebut sehingga kita merasa aman dan tidak terbebani. Al-muslimuna inda surutihim. Allah ta'ala alam bisawab. Ada yang lain lagi? Enggak ada? Ada? Nah, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kurang dengar ini. Nah, punya dia pertanyaan, fadhal. Khola. Tadi pertanyaan terakhir tadi apa? Apakah?
sholat kepada Allah dalam menghadapi saat saya datang dengan permasalahan baru warnanya rapi. Oh, nah, tentang khaulah ketika dia datang kepada suaminya, Nabi SAW mengajarkan kepada istri itu ya hadapi suami itu dengan sabar. Kadang-kadang apalagi kalau suami sudah tua, kemudian ya maklumlah kadang suami itu banyak pikiran kamu muslimat ya. Pikiran yang macam aneh-aneh dan seterusnya, kadang susah terkontrol. Maka ini diantara posisi seorang istri untuk senantiasa mendukung suaminya. Bersabar dengan yang tingkah laku, apalagi kalau sudah tua, mulai kekanak-kanakan dia nggak jelas. Dan kaum muslimat tahu lah, punya suami yang tua lah, ada yang kadang kayak anak kecil, seharusnya nggak pantas juga dilakukan. Harus bersabar, bertakwalah, maksudnya takutlah engkau kepada Allah wahai khawla. Jangan gara-gara itu engkau berbuat maksiat kepada suamimu. Disuruh untuk melakukan muamalah yang baik, muamalah yang baik. Cuman khawla ini karena dia dalam kebenaran, karena dia tahu kan suaminya ini mau melakukan hubungan dengan dia. Sedangkan dia sudah tahu ini nggak boleh, ini nggak boleh. Anda nggak akan mau melanggar peraturan dari Allah Taala, dan Nabi SAW belum tahu solusinya dari hal tersebut. Sehingga beliau merasa berat, merasa susah sampai diturunkan ayat tentang khaulah tersebut, tentang ayat zihar. Akhirnya apa? Nabi SAW memberikan dia jalan keluar. Jalan keluar, oh suami engkau melanggar dalam hal ini. Jalan keluarnya gini khaulah. Ayo cari budak, dia punya budak enggak? Suruh dia bebaskan. Dia bisa enggak berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kemudian dia punya harta enggak? Kalau enggak bisa keduanya, dia punya harta enggak untuk kasih 60 orang untuk makan? Maksudnya didukung, suaminya dibantu untuk menyelesaikan masalahnya dan terus takut kepada Allah Taala, jangan sampai menentang mereka dalam ketaatan. Itu yang Anda pahami. Maksudnya taat terus sama suami, jaga mereka, tetap terus nasihatin mereka, jangan dengan satu masalah kemudian kita menjauhi mereka, jangan. Ada kadang-kadang suami itu suka melakukan perbuatan yang haram, maka terus nasihatin dia. Dan di samping kita nasihatin tuh banyak doakan oleh suami kita, kaum muslimat. Suami ini ya begitulah, kadang mungkin kita tahu bahwasanya dia pikirannya banyak. Istri juga masya Allah bebannya sangat berat sekali, walaupun hanya di rumah tangganya melihat perlakuan suaminya yang tidak jelas, anaknya yang banyak kemudian aktif, kemudian banyak kebutuhan yang belum tercapai, maka saling dukung kemudian saling mendoakan. Ingat, doa istri itu bisa jadi pemudah bagi suaminya. Maka sering-sering doakan suami kita jemaah. Karena Nabi SAW mengatakan seorang yang mendoakan saudaranya, nanti ada malaikat sebelah kanannya yang mengatakan amin walaka bimisli. Kabulkanlah ya Allah dan engkau mendapatkan sesuai yang engkau minta kepada atau minta untuk saudaramu. Nah, Allah Ta'ala itu yang ana paham. Yang kedua, nah betul. Nah, yang pertama tanggung jawab itu sama suami ya, tanggung jawab sama suami. Contoh misalnya, seorang sahabat yang dia ketika bulan puasa berhubungan badan dengan istrinya. Istrinya sadar, gimana? Istrinya sadar. Dia puasa juga. Tapi karena suaminya minta, ya mau gimana lagi? Dia menganggap bahwasanya taat kepada suami itu jelas sudah ya seperti itulah. Akhirnya pun dia terjatuh ke dalam perbuatan tersebut. Sekarang yang disuruh bayar siapa? Suaminya. Istrinya bayar? Tidak. Padahal dua-duanya yang mengerjakannya. Itu tanggungan suaminya. Tanggungan suaminya. Maka yang dilakukan oleh khawla adalah bantuin suaminya dari hartanya sendiri. Ingat, harta istri itu bukan harta suami, tapi harta suami ada hak istri di sana. Maka seorang suami nggak boleh ngambil harta istrinya.
Nggak boleh. Ini kan ini adalah bawahan saya, istri saya, diambil harta saya. Nggak boleh. Haram hukumnya. Karena dia ada hartanya sendiri. Sama seperti mahar. Mahar itu kan kalau kita kasihkan kepada istri kita itu 2 haknya. Nggak boleh engkau ambil, Allah Subhanahu Wa Taala melarang. Nggak boleh engkau ambil sampai dia ridho. Dia yang memberikannya. Boleh. Makanya harta istri ini bukan hartanya suami, tapi hartanya suami ada hak istri di sana. Maka ketika bayar kafarat, yang bayar kafarat itu adalah suaminya, karena dia adalah kepala rumah tangga dengan duitnya sendiri. Kalau istrinya bantu, tafadhol. Karena memang bantuan istri itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi SAW mengatakan, lihat, engkau benar ya Khawla, engkau telah berbuat yang baik. Nah ini dia, bantu suami itu terbaik. Begitu dia jemaah. Maka yang bertanggung jawab adalah suaminya. Istrinya boleh bantuin, apalagi suaminya miskin, gak punya apa-apa. Maka di sini juga kita bisa ngambil faedah bahwasanya suaminya kayaknya hidup dari duit istrinya deh. Nah, karena gak punya apa-apa, dia. Istrinya aja yang memiliki ada sedikit harta untuk dibantu ke suaminya. Nah, harta istri bukan punya suami. Haram suami mengambil harta istri. Tapi harta suami ada hak istri. Cuman nggak boleh diambil sembarangan. Jangan mengatakan, wih itu kan ada hak saya. Diam-diam diambil. Jangan. Nah, harus tetap ada izin dari suami. Cuman suami itu tidak boleh pelit kepada istrinya, tidak boleh dia seterusnya, tidak boleh kikir dia dan seterusnya. Paham kamu Simat? Nah, Allah Ta'ala alam shawab. Ini yang mungkin yang Anda bisa sampaikan. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan di perjumpaan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita untuk terus senantiasa mengerjakan perintah Allah Rabbul Alamin. Karena ingat, orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Kemudian sang istri juga hendaknya terus membantu suaminya dalam ketaatan kepada Allah, menjaga syariat-syariat Allah. Bahkan mungkin dalam rumah tangga nggak ada makanan misalnya, nggak ada uang belanja, kemudian istri punya, maka silakan istri itu boleh untuk membantu suaminya. Misal suatu ketika suaminya ini nggak ada harta sama sekali untuk beli lauk misalnya, tapi istrinya dia miliki duit, maka silakan dia gunakan uang tersebut untuk membantu suaminya. Walaupun dia mengatakan ke suaminya itu ngutang. Nah, kata-kata mengatakan utang ini ya suamiku dibayar, maka tetap wajib dibayar karena dia ngutang. Nah, itu yang disebutkan oleh para ulama. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.